Halo guys, hari ini ketemu lagi. Kita akan obras party, obrolan asik seputar dunia properti. Nah, hari ini ada Pak Yohan. Halo Pak Yohan. Halo, Nah, Pak Yohan ini salah satu prinsipal ya di MyPro ya Pak. Boleh cerita nggak backgroundnya dulu? Seperti apa tuh Pak pekerjaannya? Atau sudah lama di bidang apa sebelum di MyPro? kalau saya sebelum di Micro itu Mm-mm, backgroundnya di banking, di banking. ya, Oh. banking di bagian kredit, Di bagian kredit. iya. Berapa tahun tuh, Pak? Di bagian kredit. Total di banking kurang lebih 17 tahun. Wah, cukup lama ya 17 tahun ya, guys. Iya. Eh berawal dari apa, Pak? Marketing, Pak? Awalnya back office, Iya. habis itu mendapat kesempatan ke bagian marketing Heeh, di bagian kredit, heeh. akhir, akhirnya mendapat kesempatan lagi menjadi tim leader dan akhirnya dipercaya di kantor pusat. Oke. Mengurusi marketing-marketing Oke. nasional. Boleh diceritain nggak sih, Pak? Selama 17 tahun tuh menjadi seorang marketing bank tuh kerjaannya apa tuh, Pak? Ya kalau jadi marketing bank ya pasti kita mencari klien ya, nasabah, Heeh, orang yang mau mengajukan kredit, heeh, orang yang mau membeli properti, seperti gudang, ruko, bahkan properti perusahaan yang mau beli untuk karyawannya, untuk prinsipalnya juga bisa, rumah heeh. tinggal, gitu. Jadi berkaitan dengan Investasi. agent properti juga dong, Pak? Pasti Ada kita selalu kaitannya ya? keliling ke broker-broker properti. Oh gitu. Mhm. Boleh diceritain nggak sih Pak, apa yang membuat orang tuh kreditnya nggak bisa di-approve tuh sama bank? Udah pasti kualitas si nasabah itu sendiri. Yang pertama, Mhm, kita akan lihat berapa lama dia usaha, kalau dia mhm, pengusaha, mhm, ya. Terus kualitas eh, pinjaman dia gimana di bank-bank. Pernah gak ada histori di bank mhm. itu yang dia lalai, sehingga menimbulkan kolektibilitas buruk. Kolektibilitas apa tuh Pak? Jadi semacam keterlambatan pembayaran. Oh, oke. Kualitas Iya iya. pembayaran Mhm, di way checking mhm, itu. Entah itu pinjaman mobil mmm, atau pinjaman modal kerja atau pinjaman kredit investasi mhm. atau bahkan kartu kredit juga akan dicek Oh gitu. gitu. Jadi kalau kita punya utang di kartu kredit, kemungkinan kita mau beli mobil pinjam bank nggak bisa dong ya? Bisa selama kualitasnya bagus, lancar. Oke. Kalau dia terlambat ada pembayaran ke kartu kredit itu Mhm, lewat bulan mhm, sehingga menimbulkan kolektivitas jadi buruk, mhm. itu akan mempengaruhi Mmm, penilaian. oke. Kalau itu ada ininya nggak sih, Pak? Berapa minimumnya gitu, kamu macet di bank ini berupa, tagihan nilai rupiahnya, atau memang dia nggak bayar-bayar selama berapa bulan dinyatakan memang kolektibilitasnya tuh buruk? Berapapun nominalnya, begitu dia ada tagihan tidak bayar, bahkan biaya admin pun kalau misalnya kartu kredit Mhm, tidak bayar, mhm. itu akan turun kolektivitasnya dari satu jadi kedua. Bahkan kalau dia nggak bayar lagi lewat bulan, akan turun lagi ke tiga. Itu Oh, sampai kolektivitas 5 itu bulan? Berarti 5 bulan. bulan Iya. maksudnya? Oke. Nah, kalau kemarin tuh pas pandemik tuh, Pak, kan Mm-mm. banyak tuh orang nggak bisa bayar tuh. Nah, itu kan istilahnya restruktur ya. Iya, Nah, itu gimana tuh, Pak? Kalau sekarang dia mau beli lagi? iya. Jadi dari bank Mhm, pasti akan lihat nih, eh, kalau dulu berarti kan itu kan kondisi pandemi kan mhm, secara mhm, keseluruhan. mhm, Bank akan menawarkan biar nasabah itu masih tetap bisa bayar mhm, cara di restruktur mhm. gitu. Jadi pembayarannya lebih ringan lah. Lebih ringan. Misalnya jangka Oke. waktunya Mhm, udah tinggal sisa 5 tahun. mhm, Pembayaran kewajiban per bulannya itu misalnya di 5 juta sebulan. Jadi diajukan diperpanjang jadi mhm, 10 tahun mhm, misalnya. mhm. Nah, kewajibannya otomatis turun kan, jadi Iya. cuman 3 juta Mhm, misalnya seperti mhm. itu. Jadi Mmm, si nasabah masih bisa sanggup untuk bayar lagi. Nah,
tapi itu akan ada jadi catatan di BI checking gitu. Hmm. Di BI checking itu akan ada catatan ini sedang direstruktur. Nah, ada beberapa bank yang masih mau terima, tapi ada Mm-mm. juga yang tidak mau. Hmm. Yang pasti dia harus selesain dulu umumnya. Bank pasti maunya itu nasabah udah beresin dulu, udah selesai, dia Mm-mm. eh, restrukturnya, Mm-mm. baru dia bisa ngajuin. Pak, kemarin tuh ya teman Starla tuh ada restruktur. Waktu itu zaman pandemi restruktur. Lalu setelah 1 tahun kemudian, saat restruktur pun dia tetap bayar ya. Mm-mm. Tapi kan lebih kecil. Itu lancar. Nah, satu kali dia mau beli rumah baru, Primeri, dia mau pinjem bank, ditolak karena restruktur, Pak. Nah, itu bisa nggak sih diurus supaya restruktur itu dianggap dibatalkan gitu, Pak, setelah setahun kemudian? Dia harus ngajukan ke bank yang dia ngajukan restruktur itu. Oh, Kalau dia minta ini sudah bisa dikeluarkan dari restruktur. heeh, Ya, dengan caranya apa? Nanti bank itu akan infoin caranya mesti gimana. Apakah dia harus eh, lunasin, misalnya ada pembayaran kewajiban yang ditunda, mhm, atau misalnya nanti bank itu akan kasih surat, oh ini restrukturnya karena perpanjang tenor mhm, pinjaman, mhm. sehingga ini selama ini debitur ini sebenarnya membayar kewajiban secara lancar gitu. Nah, guys, jadi kalian yang memang punya masalah yang sama, mungkin saat itu pas pandemik lagi restruktur, ternyata bisa loh diurus, ya Pak ya? Ya, Bisa ya. Nah, balik lagi nih Pak, bahas mengenai kredit-kredit saat kita pengen kredit, ternyata kredit kita ditolak ya karena kita lupa bayar, lupa bayar. Nah, kita kalau misalnya nggak bayar-bayar nih Pak, kita nggak bayar-bayar kan katanya nama kita nyangkut di Bank BI ya, ya BI checking. di BI checking kita nyangkut ya. Mm-mm. Nah, itu bisa dipulihkan nggak sih nama kita? Dipulihkan bisa aja dengan cara dia harus bayar lunas. Bayar Misalnya lunas. kartu kredit, Hmm, dia tunggak, nggak mhm, bayar-bayar. mhm, Ya pada saat di BI checking sama bank lagi mhm, pengajuan, mhm, ya akan dikasih tahu, ini ada tunggakan, ini harus dibayar lunas, tutup. Nanti mmm, udah ada bukti surat lunasnya itu dari bank, mhm. itu dilampirkan ke bank itu. Oh, jadi langsung ya tanpa menunggu ya, tidak ada Iya, downtime ya begitu kita bayar ya? iya. Nah, kalau History tetap akan ada oh, history kelihatan, tetap akan ada. tetap akan ada kelihatan, cuman pada saat yang sekarang itu Mhm, kondisinya berarti sudah lunas. mhm, Nah, pasti bank akan nanya lagi, ini mhm, kenapa dulu tertunggaknya? Kalau selama mhm, itu kartu kredit, mhm. ya ada beberapa bank yang masih bisa mentolerir. Oke. Tapi kalau misalnya itu pinjamannya seperti KPR, kredit mobil, Mhm, atau enggak kredit investasi, ya, gudang atau mhm. apapun modal kerja, itu bank rata-rata walaupun dia udah selesain, mereka akan takut karena punya histori yang buruk seperti itu. Seperti itu. Nah, di dunia Gen Z nih, Gen Z zaman sekarang nih Pak, itu lagi ngetren yang namanya pay later. Hmm, Pay later nih ngaruh nggak sih Pak? Kalau misalnya di BI checking ngaruh nggak sih pay later itu? ngaruh. Ngaruh ya? Pay letter itu akan muncul di BI checking. Oh, seperti itu. Jadi kalau dia mau kredit handphone, udah nggak bisa lagi gitu, seperti itu ya? Untuk pengajuan bukan seperti itu. Jadi pay letter itu akan muncul. Jadi misalnya ibu mau mengajukan pembelian handphone, Iya, dicicil, iya, gitu iya, kan. heeh. Nah dia akan muncul tuh. Terus misalnya ada pinjam beli belanja lagi, kredit lagi, pay letter lagi. Nah Mhm. itu akan muncul tuh ada berapa banyak. Itu akan mempengaruhi kemampuan bayar, analisa kemampuan bayarnya ibu pada saat mau mengajukan pinjaman. Oh, seperti Jadi terlihat itu. banyak pinjaman, Iya, 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 gitu. iya. Jadi Pak, kalau kita pengen kredit kita di-approve sama bank, selain cicilannya sudah lunas, supaya di-approve tuh ada syarat apa lagi, Pak? Yang pasti yang pertama, dia debitur ini punya kemampuan bayar, Ya, berarti ada penghasilan, ada usaha, penghasilan. Mhm. ya. Yang kedua, kalau dia ada usaha harus memiliki legalitas yang jelas.
Hmm. izin-izin Hmm. ya. Dan lama usahanya juga itu juga dilihat. Kalau masih baru-baru seperti 1 tahun, 2 tahun, Mm-mm. itu bank masih eh, banyak kan belum bisa untuk diproses. Oke. Tapi kalau dia udah usahanya udah lama dan jelas, bank Mm-mm. akan melihat lagi dari kualitas keuangannya Oh, seperti apa. seperti itu ya. Berapa banyak dia Mm-mm. pinjaman, seberapa lancar dia bayarnya Mm. gitu. Jadi mempengaruhi ya kalau misalnya dia sudah punya kredit mobil, dia Hmm, ada kredit apartemen, saat ini dia mau beli rumah lagi, itu mempengaruhi juga akan ya? mempengaruhi. Bank akan memperhitungkan seberapa besar income-nya, Mm-mm. omsetnya, Mm-mm. eh, setelah dipotong-potong biaya-biaya, Mm-mm. sisanya itu masih cukup nggak untuk Berapa membayar persen sih, kewajiban Pak? yang baru. Kalau kita lihat dari dia punya gaji, lalu dipotong dengan biaya-biaya yang sudah dia bayarkan, lalu dia mau minjem lagi, itu berapa persen sih, Pak? Umumnya sepertiga, Sepertiga, ya 30% lah kurang lebih. 30% dari gajinya. Ya minimal harus ada 30%. Harus ada 30%. Oh, seperti itu. Nah, guys, di MyPro itu kita selain menjual properti, tapi kita juga bisa menjadi ini ya, membantu klien untuk pengen tahu kredit kita kira-kira di-approve nggak ya, gitu. Nah, kita juga banyak bekerja sama dengan bank-bank besar di Indonesia yang pastinya beli properti di MyPro pasti aman. Seperti itu, guys. Nah, Pak Yohan, eh kalau orang asing, Pak Yohan, bisa Mm-mm. kredit nggak sih di Indonesia? Orang asing bisa kredit di Indonesia selama dia memiliki usaha berbentuk PT. Oke. Jadi orang asing bisa mendirikan PT di Mm-mm. Indonesia dengan namanya PMA, penanam modal asing. Mm-mm. Nah, PT itu minimal harus berdiri kurang lebih 3 tahun, udah berjalan di Indonesia. Oh, Baru dia bisa mengajukan kredit bersama PT tersebut. oh, bukan pribadi Bukan ya? pribadi, pribadi itu tidak bisa. Nggak bisa ya, jadi hanya berupa PT. Oke. Jika mau kredit, tapi kalau mau membeli, orang asing mau membeli properti di Mm-mm. Indonesia, pribadi, Mm-mm. secara cash itu bisa. Secara cash, Bisa. tidak bisa kredit. Iya, Ya, oh, seperti itu. dengan ada ketentuannya minimal Mm-mm. tergantung daerah. Mm-mm. Minimalnya kalau seperti contoh DKI Jakarta Mm-mm. itu rumah tapak atau apartemen itu 5 miliar Iya, minimal. oke. Pak Yohan. Nah, balik ini nih Pak Yohan. Kan Pak Yohan tadi udah cerita nih backgroundnya, lalu Pak Yohan udah cerita tentang pinjam meminjam ya Pak ya di bank ya. Pak Yohan kenapa sih tiba-tiba mau di micro property Pak? Emang ada ini Pak nyambung gitu dengan pekerjaan Bapak yang dulu? Oh, sangat nyambung dong. Karena dulu pada saat saya di marketing juga sering keliling broker, Mm-mm, broker-broker properti ya. mm-mm, Dan saya ada dapat banyak ilmu lah di sana mm, mengenai salah satu contohnya waris, oke. jual beli, transaksi jual beli, Iya, ya seperti hal-hal seperti itulah, hibah. hibah. Heeh. Nah itu kan Oh. cukup nyambung ya dengan apa Hmm. yang saya kerjakan dan yang terjadi di dunia properti ini. Jadi happy nggak nih Pak? Pindah ke Oh, micro happy property? sekali. Happy ya? Iya, jadi sampai di sini aja ya Pak ya Oke, pembicaraan kita hari ini. Nanti teman-teman kalau pengen tahu channel kita, kita akan bahas tentang waris. Ya Pak ya? ya, Siap Pak Yohan ya? ya. Oke, kalau begitu terima kasih. Sampai ketemu lagi guys. Bye.